Selamat datang, dan selamat beribadah, di JKI The Way, BSD. Mari hadir, ibadah Minggu Raya. Sesi 1, online dan on-site service, pukul 11 siang WIB. Sesi 2, online service, pukul 19 malam WIB. Mari beribadah bersama kami, baik secara on-site ataupun online. Untuk persembahan dan perpuluhan, dapat disalurkan via barcode QRIS, atau transfer rekening terlampir. Jangan lupa untuk subscribe dan follow sosial media kami. Mari siapkan hati dan pikiran kita, selamat beribadah. Shalom semuanya, senang kembali dalam hari ini kita bisa berjumpa dalam program yang pastinya memberkati setiap kita. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak semua kita untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mari siapkan hati kita menyembah Tuhan. Haleluya. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Ada amin saudara? Mari sama-sama kita nyanyikan kembali dari atas. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Haleluya. Kami percaya penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu, sebab Kaulah Allah yang hidup,
penasehat ajaib kami. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Kami ada hari ini untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, melayani-Mu Tuhan seumur hidup kami. Sebab kami ada karena-Mu, kami hidup untuk-Mu, melayani-Mu itu kerinduan kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu atas kami luar biasa. Kami hidup untuk melayani-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Imani sungguh saudara, bahwa 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Ada amin? Percayalah, Tuhan yang bela. Yakini sungguh saudara. Percayalah. Katakan apa? Tuhan yang bela. Terpujilah nama Tuhan. Semoga saudara diberkati. Haleluya. Shalom semuanya. Tenang kembali kita bisa beribadah di minggu malam secara online lewat pelayanan digital JKI 2 BSD. Kita sekarang ada di ibadah online ya, baik yang disiarkan lewat YouTube JKI 2 BSD maupun di Facebook ya. Dan sebelum kita mulai ibadah kita, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak semua untuk satu hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat malam hari ini kami boleh kembali beribadah secara online, secara live streaming. Kami tadi sudah memuji menyembah Tuhan, berharap sungguh pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini kami rindu dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kami sedang mau belajar pelan-pelan Tuhan untuk memahami setiap perkataan dan pengajaran-Mu yang Kau sampaikan lewat anak-Mu Yesus Kristus yang kami bisa baca di Alkitab. Maka tolong kami bisa memahami setiap firman yang disampaikan. Roh Kudus tolong kami, berikan kami rema, sehingga setiap kami bisa paham apa yang kami dengarkan, dan lewat pertolongan Roh Kudus kami juga nantinya dimampukan bukan cuma semata cakap jadi pendengar firman, tapi cakap juga jadi pelaku firman. Kami rindu di sisa hidup kami masing-masing, kami semakin bisa hidup menyenangkan Tuhan. Ibadah kami di malam hari ini, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Yuk Bapak Ibu, kita siapkan hati kita, beberapa menit ke depan kita akan dengarkan firman Tuhan. Ini adalah khotbah seri yang pastinya panjang sekali. Jadi kalau Bapak Ibu mau benar-benar memahami perkataan dan pengajaran Tuhan Yesus, ya harus bersabar ya. Kita sudah belajar beberapa perkataan dan pengajaran Yesus beberapa seri sebelumnya. Bapak Ibu bisa ikuti ya. Nanti akan kami atur
kami buat playlist khusus ya di channel YouTube The Warriors atau channel YouTube JKI2 BSD, sehingga Bapak Ibu nanti bisa langsung klik dan itu semua seri pengajarannya, semua perkataan. Saya sih berikhtiar ya untuk mengajarkan semua perkataan dan pengajaran Yesus yang ada di Alkitab. Sekali lagi yang di luar Alkitab tentu tidak akan saya ajar ya, karena saya mau mengajar orang percaya itu hanya membangun iman dan kebenaran yang dia mau pegang itu dari Alkitab saja ya. Yuk sama-sama kita siapkan diri kita. Ya, ini sudah seri kelima Bapak Ibu ya. Dan berarti sudah ada seri pertama, kedua, ketiga, keempat yang Bapak Ibu pasti bisa ikuti sebelumnya. Seri kelima ini saya masih melanjutkan pencobaan di padang gurun. Ini adalah pencobaan ketiga yang dicatat oleh Injil Lukas pasal 4. Ya, jadi tema atau subtemanya adalah Lukas 4 ayat 12. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saya berharap semua sudah siap dan mari sama-sama kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kembali kita baca ayat lengkapnya dalam Lukas 4 ayat 12. Yesus menjawabnya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang saya kasih garis merah itu atau warna merah itu adalah perkataan Tuhan yang dijadikan subtema. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Seperti saya bilang tadi, perkataan ini adalah perkataan Tuhan Yesus di pencobaan padang gurun kepada iblis tentunya. Karena di padang gurun, setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam, dia dicobai oleh iblis. Ya, itu jelas banget tercatat dalam Lukas dan juga dalam Injil Matius. Ya. Dan dalam kondisi lapar, dahaga, menderita setelah puasa 40 hari 40 malam, iblis mencobai Yesus 3 kali. Ya, pencobaan pertama sudah kita bahas 2 minggu lalu, pencobaan kedua sudah kita bahas minggu kemarin, dan hari ini, hari Minggu malam ini kita coba mempelajari makna terdalam dari jawaban Yesus terhadap cobaan iblis yang ketiga. Nah, seperti saya bilang berkali-kali Bapak Ibu, nggak bisa kita membaca dan memahami atau menafsirkan ayat Alkitab itu sendirian. Ya, kita harus memperhatikan konteksnya. Ya, perkataan Yesus jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu ini nggak bisa kita langsung tafsirkan begitu saja tanpa memperhatikan ayat di atas dan ayat di bawahnya. Ya. Nah, kita coba mempelajari konteks dekatnya. Terdapat dalam Lukas pasal 4 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem. Ia di sini adalah iblis ya. Dan menempatkan dia di puncak bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Bapak Ibu, mungkin ketika Bapak Ibu baca ayat-ayat Lukas 4 yang barusan saya baca ini, kok berbeda dengan Alkitab Saudara? Ini adalah versi terjemahan baru 2, yang baru di-launching oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, setahun kemarin. Jadi saya sudah mendapatkan soft copy-nya, dalam artian itu bentuknya di website gitu ya. Jadi saya bisa copy paste ketika saya mau membuat flyer-flyer atau mau membuat presentasi. Jadi kalau berbeda ya tentu kalau Bapak Ibu masih membaca pakai terjemahan baru ya berbeda ya. Makanya kalimat yang kalau kita baca dalam Lukas 4 ayat 9 sampai 11 ini ada kalimat begini. Malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya. Kalau dalam terjemahan lama kalau Bapak Ibu ingat itu menatang engkau dengan tangannya ya. Itu perbedaan kalimat ya. Mungkin terjemahan baru masih menggunakan bahasa Indonesia yang terlalu baku, kemudian diedit sedemikian rupa oleh penerjemah LAI, sehingga sekarang ini lebih masuk akal ya, lebih masuk ke dalam pemahaman kita yang hidup di 2024 ya. Menerima engkau di atas tangannya itu kan lebih baik kita pahami daripada menatang. Menatang itu apa? Kan kita juga jarang menggunakan kata atau etimologi menatang itu ya. Kemudian juga ada kalimat juga, menempatkan Yesus di puncak bait Allah. Kalau terjemahan baru itu bubungan bait Allah. Jadi bukan salah terjemahannya, tapi ini memang terjemahan yang berbeda. Jadi kalau terjemahan berbeda, ya kalau ada perbedaan dalam penerjemahan kata dan kalimat, ya dimasuk
dimasuk akali gitu ya, dimengertilah gitu ya. Nah, inilah konteksnya Bapak Ibu. Jadi Yesus ada di padang gurun 40 hari 40 malam di pencobaan ketiga versi Lukas. Iblis membawa Yesus ke Yerusalem. Nah, membawa Yesus ke Yerusalem ini bisa fisik benar-benar ya. Yesus kan badannya memang ada di Bait Allah, ada di padang gurun, terus dibawa benar-benar sama iblis ya bisa saja gitu ya. Karena memang saya berani yakin dan percaya meskipun tidak tertulis, iblis ini menggoda Yesus atau mencoba Yesus pasti sudah minta atau di-approve atau diizinkan gitu ya oleh Bapa gitu ya. Seperti kalau kita membaca konteks apa yang dialami oleh Ayub ya, iblis kan nggak semena-mena langsung mencobai orang. Itu yang kita imani juga. Kalau kita sudah dalam Tuhan, sudah dalam lindungan Tuhan, nggak bisa gitu iblis tuh semena-mena mau memakai atau mencobai tubuh dan badan kita ini, nggak bisa. Hidup kita juga nggak bisa ya. Dan kalaupun terjadi, ya itu berarti atas izin Tuhan ya. Tuhan kalau mengizinkan itu berarti pencobaan yang kita alami ke depan tuh nggak akan melebihi kekuatan kita, itu janji Tuhan. Jadi dalam bentuk ujian. Tuhan memakai iblis, memakai tangan iblis untuk mencobai kita. Nah, dalam konteks inilah, dalam pemahaman pengertian inilah, saya juga akhirnya berani berkata bahwa apa yang dialami Yesus ini, ketika dicobai iblis di padang gurun, ya iblis itu bisa menyentuh Yesus, bisa mencobai Yesus karena memang diizinkan. Ya, terindikasi dari kalimat awal bahwa Yesus itu dibawa ke padang gurun oleh Roh Kudus. Berarti kan memang dikondisikan oleh Roh Kudus. Oleh Roh Allah, oleh Bapa sendiri. Agar Yesus mengalami pencobaan iblis. Artinya yang dialami Yesus di padang gurun itu sudah dalam rencana Bapa. Gitu ya saudara ya. Nah, cerita yang sama kita temukan di Injil sinopsis lainnya. Ya, Injil sinopsis itu berkali-kali saya katakan sinopsis itu artinya kurang lebih satu kacamata, satu frame. Ya, ada 3 Injil sinopsis, Matius, Markus, Lukas. Injil ada 4 kan, Injil Yohanes. Injil Yohanes itu bukan termasuk Injil sinopsis. Kenapa disebut Injil sinopsis? Karena Matius, Markus, dan Lukas ini melihat cerita tentang Yesus atau perjalanan Yesus 3,5 tahun melayani Bapa itu dalam sudut pandang yang sama. Makanya ada banyak kemiripan cerita, ada banyak kemiripan bahkan kata dan kalimat yang terdapat dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Sedangkan Yohanes ini meskipun ceritanya sama, tapi perhatikan deh, kalimat yang dipakai Yohanes itu berbeda. Angle yang dipakai oleh Yohanes ketika mengcapture satu peristiwa yang juga di-capture oleh Matius, Markus, Lukas berbeda. Makanya Injil Yohanes itu tidak disebut Injil sinopsis. Nah, cerita di padang gurun itu ada semuanya di Injil sinopsis. Ada di Matius, ada di Markus, ada di Lukas. Cuma yang detail menceritakan itu cuma Lukas, yang ada di Lukas pasal 4 yang sudah kita baca tadi, dan juga Injil Matius pasal 4. Sedangkan Markus itu kalau kita baca hanya sepintas saja. Tidak detail, tidak menceritakan ada 3 pencobaan yang diberikan iblis kepada Yesus di padang gurun. Cerita di Markus cuma Yesus di padang gurun dicobai, udah sebatas itu saja, tidak ada detailnya. Maka ketika kita mau mendalami pencobaan-pencobaan iblis kepada Yesus dan kita mau mendalami jawaban Yesus kepada iblis di padang gurun itu, ya kita referensinya hanya Matius dan Lukas. Kita sudah baca tadi nas kita dari Lukas pasal 4, sekarang coba kita bandingkan dengan Matius 4 ayat 5-7. Ceritanya versi Matius. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di puncak bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Jadi ini versi Matius. Tidak terlalu berbeda jauh, saudara. Jelas dari fakta yang dicatat Lukas pasal 4 dan Matius pasal 4 ini, Yesus dibawa iblis dari padang gurun. Seperti saya bilang tadi, entah fisik benar-benar, ya, badannya Yesus yang dibawa ke dari padang gurun menuju ke kota suci, kalau versinya Matius. Kalau kita baca versi Lukas tadi, Yerusalem. Jadi Bapak Ibu harus paham bahwa dalam konteks Alkitab, ketika Alkitab mengatakan kota suci, kota kudus, kota yang kudus, itu adalah Yerusalem. Ya, jadi apalagi kalau Bapak Ibu mendalami akhir zaman, kita membaca kitab Wahyu, itu kitab Wahyu itu tidak banyak menyebut kota Yerusalem, ya, dalam konteks bukan Yerusalem langit baru bumi baru ya, tapi Yerusalem yang sekarang ini ada dan yang dulu menjadi ibu kota dari pemerintahan Daud dan di zaman Yesus juga menjadi pusat dari agama Yahudi atau pusat dari kehidupan orang-orang Yahudi.
Jadi biasa disebut sebagai kota kudus, kota yang kudus itu gitu ya. Ke tempat kudus itu. Nah, itu konteksnya adalah Bait Allah atau kota Yerusalem. Kemudian juga selain bisa saja Yesus itu dibawa badannya oleh iblis, tapi bisa juga dalam dunia spiritual kan. Karena iblis adalah roh dan Yesus juga bisa kan ya. Bapak Ibu kan tentu mungkin saja punya pengalaman kita dalam alam roh gitu ya. Kita bertemu dengan malaikat kah ya. Dalam alam roh kita bisa melihat dimensi-dimensi roh. Itu mungkin saja ya. Mungkin saja peristiwa ini meskipun tidak dicatat Alkitab ya. Meskipun juga kita tidak boleh menafsirkan ini dengan berani gitu ya. Tapi bisa saja ada kemungkinan ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun ini ya. Dia dalam alam roh dicobainya, karena mungkin dia sudah capek, sudah lelah, sedemikian rupa, sehingga dia mungkin tertidur. Nah, dalam posisi tertidur itu, Yesus rohnya dicobai oleh iblis. Bisa saja kan? Ya, jadi tergantung Bapak Ibu melihatnya atau mau menafsirkannya bagaimana. Kalau saya sih lebih condong menafsirkannya ya literal aja. Ketika Yesus dikatakan di Matius 4 ayat 5-7 atau Lukas 4 tadi dikatakan iblis membawanya ke kota suci, saya coba menafsirkannya literal, ya Yesus benar-benar dibawa oleh iblis ke Yerusalem dan ditaruh di bubungan Bait Allah terjemahan baru atau di puncak Bait Allah di terjemahan baru 2 ini. Ya, bagi saya kalaupun itu terjadi ya tidak aneh gitu ya. Karena saya bilang tadi selain memang iblis juga powerful ya, dan apa yang dialami Yesus kan atas izin Bapa. Jadi iblis punya kata belece gitu ya untuk melakukan apapun terhadap Yesus. Jadi kalau iblis mau bawa Yesus ke puncak Bait Allah dan Bait Allah itu ada di Yerusalem, ya bisa saja karena tentu Tuhan atau Bapa sudah mengizinkan. Jadi inilah faktanya ya. Bagi saya entah fisiknya Yesus yang dibawa ke puncak Bait Allah atau dalam dunia spiritual, dalam dunia roh, itu bagi saya tidak terlalu signifikan. Kita tidak perlu berdebat panjang lebar soal hal itu, ya. Bagi saya mau ditafsirkan literal seperti Bapak Ibu tadi dengar, saya lebih condong ke sini, atau Bapak Ibu menafsirkannya secara dunia spiritual, ya silahkan saja, nggak ada masalah. Karena yang mau difokuskan dalam Injil Matius 4 dan juga Lukas 4 ini adalah jawaban Yesus dari apa yang dicobai oleh iblis ini. Iblis kan mencobai dengan kalimat-kalimat firman Tuhan yang diputarbalikkan. Dan kita belajar bagaimana Yesus junjungan kita. Kalau Bapak Ibu sudah ikuti khotbah seri saya soal kristologi di jam 11 tadi, Yesus adalah nabi, Yesus adalah guru, Yesus adalah rasul, Yesus adalah imam besar, Yesus juga juru selamat dan penebus kita ya. Jadi ya kita pengen belajar gitu kan. Apa jawaban Yesus? Apa perkataan Yesus dalam konteks ibadah malam hari ini kan kita sedang fokus pada ayo sebagai orang Kristen, pengikut Yesus, kita belajar dong perkataan dan pengajaran Yesus itu apa saja. Jadi yang penting itu, ya, kita mau belajar apa yang Yesus katakan dan apa yang Yesus ajarkan karena dia adalah junjungan kita. Ya, bahasa Yunaninya tuh kurios. Bahasa Ibraninya tuh Adonai. Yang secara harafiah itu lebih tepat diterjemahkan sebagai Tuan kita, ya, junjungan kita. Terjemahan LAI itu Tuhan kita. Nggak apa-apa gitu ya bagi saya. Cuman kalau kita mau mengatakan Yesus Tuhan itu maksudnya Tuhan bukan Allah gitu ya. Karena Allah itu adalah Yahweh namanya, ya. Yahweh lah Allah kita, Yahweh itu Esa. Ya, ini adalah dasar iman kita. Nah, antara Lukas dan Matius tadi, ya, Lukas 4 dan Matius 4 yang mencatat pencobaan yang diberikan iblis kepada Yesus ini, meskipun tadi ada persamaan, ya, tapi ada perbedaan juga. Perbedaannya apa? Di Lukas adalah cobaan ketiga, sedang di Matius adalah cobaan kedua. Perkataan Yesus yang mengatakan kepada iblis, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu itu, di dalam Lukas adalah pencobaan ketiga. Sedangkan di dalam Matius pencobaan kedua. Tapi meskipun perbedaannya ada, tapi sama dalam penegasan. Sebab kita lebih fokus ke situ. Jadi kalau misalnya cuma perbedaan posisi di Lukas pencobaan ketiga, di Matius pencobaan kedua kan nggak big deal banget gitu. Jadi kalaupun kita mau berdebat tentang satu topik di Alkitab, ya kita harus juga berhikmat ya. Ini perlu diperdebatkan apa tidak? Kalau esensinya sama, cuma lokasi penempatannya saja yang di Lukas pencobaan ketiga, yang di Matius pencobaan kedua, tapi esensinya, intinya sama, yang apa yang diperdebatkan gitu ya.
Jadi meskipun ada perdebatan, ada perbedaan, tapi ada penegasan yang dilakukan oleh Yesus, baik dalam Lukas maupun dalam Matius. Yakni menurut Yesus tidak boleh kita mencobai Tuhan Allah kita. Tidak boleh mencobai Tuhan Allah kita. Itu yang mau ditegaskan oleh Yesus. Nah, sekarang kita coba dalami perkataan iblis. Sebelum saya mau membahas ini, saya ingin mengajak saudara untuk paham siapa iblis itu. Iblis itu adalah bapa pendusta, bapa pendosa, bapa segala dusta. Benar ya? Alkitab mengatakan demikian. Jadi kalaupun ada perkataan iblis, meskipun itu dicatat di Alkitab, kita tidak boleh mempercayai 100% perkataan iblis itu. Ya. Alkitab mencatat perkataan iblis supaya memang Alkitab memaparkan fakta. Faktanya seperti ini, iblis berkata demikian. Tapi meskipun kita mengimani Alkitab adalah firman Tuhan, ya dan amin. Tapi kalau perkataan iblis dicatat oleh Alkitab kita, masuk dalam kebenaran firman Tuhan, ya kita tidak boleh dong mempercayai perkataan iblis. Kenapa? Ya karena tadi, ya. Iblis adalah bapa pendusta. Makanya dengan dasar ini saya menjadi orang yang tidak terlalu mempercayai gitu perkataan banyak orang yang bersaksi bahwa saya adalah permaisurinya iblis, saya adalah jenderalnya iblis, jenderalnya Satan, jenderalnya Lucifer, ya. Saya itu dulu ketika belum bertobat, memang orang atau tangan kanannya Satan di teritori Indonesia. Banyak kan kesaksian yang kayak gitu. Bagi saya itu kesaksian yang mungkin saja orang itu mengimani seperti ini. Ya, bahwa dia adalah permaisuri iblis, bahwa dia adalah jenderalnya Satan. Mungkin saja dia memang mendengarkan dulunya Satan yang dia sembah itu berkata, kamu sekarang kujadikan permaisuriku, kamu sekarang kujadikan jenderalku. Tapi harus dipahami, ini iblis, ini Satan yang ngomong. Masa percaya perkataan Satan ini? Nangkep ya saudara ya? Jadi ya, saran saya kepada saudara, kalau nanti gerejamu mengundang orang-orang yang bersaksi dengan hal-hal seperti itu, ya jangan terlalu dipercayai. Kalau melihat kesaksian orang itu, ya lihatlah bagaimana orang itu bersaksi, dia keluar dari kuasa jahat, kemudian mau menjadi orang yang baik. Dan kita ikuti kesaksiannya, apakah dia benar-benar mau menghidupi kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan wow sama kesaksian, saya permaisurinya iblis, saya permaisurinya Satan, saya adalah jenderalnya Lucifer, saya permaisurinya Lucifer, jangan itunya gitu ya. Kenapa? Karena kan kita tahu iblis itu bapa pendusta. Kok kita mempercayai perkataan iblis bahwa orang itu adalah dijadikannya permaisurinya, dijadikannya panglimanya? Kan aneh gitu ya. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat aja rekam jejaknya dia. Bukan berarti kita menolak kesaksian seperti itu, tapi kita lihat bukan itu yang kita mau fokuskan ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ayo sama-sama sekarang ini kita belajar ya dari apa yang mau kita bahas di minggu malam ini. Perkataan iblis itu, apakah perkataan iblis itu tepat? Coba kita pelajari ya. Kalau kita sudah mengikuti seri yang pencobaan pertama, kedua, kita tahu bahwa iblis itu memutarbalikkan fakta ya. Memang dia mengutip Alkitab, tapi Alkitabnya dipelintir sedemikian rupa. Apakah sama dengan pencobaan ketiga? Kita baca ya. Coba kita baca yang, karena sudah dibaca dari Lukas 4 ayat 9-11, kita baca yang saya kasih huruf tebal saja ya. Hitamnya agak tebal itu. Ini kata iblis. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk batu. Jadi iblis ternyata juga tahu firman Tuhan, Bapak Ibu. Saya kembali mau menegaskan, iblis itu tahu firman Tuhan, tapi bukan berarti maha tahu. Ya, kenapa iblis itu bukan maha tahu? Meskipun dia tahu firman Tuhan, karena firman Tuhan yang dipakai dia untuk mencobai Yesus ini adalah firman Tuhan yang sudah ada sebelumnya. Jadi bukan bicara mengenai masa depan. Dia hanya mengutip apa yang sudah disampaikan oleh pemazmur dalam Mazmur 91 ayat 11-12. Dan tentu di zamannya Yesus hidup, Mazmur ini sudah didokumentasikan sedemikian rupa. Meskipun belum dalam bentuk Alkitab seperti yang kita pegang sekarang. Tapi orang-orang Yahudi sudah mencatat ulang, menyalin ulang kitab Mazmur ini, sehingga di banyak tempat di mana orang Yahudi berkumpul, di sinagog, bahkan di Yahudi diaspora, itu kitab Mazmur sudah menjadi salah satu bacaan yang disampaikan oleh orang-orang yang disebut dengan ahli Taurat ketika memimpin ibadah di sinagog atau di rumah ibadah Yahudi.
Jadi iblis itu bukan maha tahu. Ya. Iblis itu mengutip apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dicatat oleh Mazmur. Sama Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu nanti didatangi iblis tuh nggak tahu masa depan kita, maka jangan takut sama dia. Iblis tuh hanya mengintimidasi kita dengan hal-hal yang ada di masa lalu kita. Masa lalu yang kita perbuat dengan fisik, atau masa lalu di mana pikiran kita dulu pernah berpikir yang jahat. Iblis tahu kalau ngomongin masa lalu. Ya, apalagi dia roh, tentu dia tahu alam pikiran kita, alam bawah sadar kita. Tapi kalau bicara mengenai masa depan, iblis nggak tahu. Iblis tahu mimpi kita di masa depan apa. Ya, tapi itu adalah mimpi kita kan, bukan fakta. Iblis nggak pernah tahu apa yang terjadi pada kita di masa depan, Bapak Ibu. Nggak tahu dia. Yang tahu masa depan kita cuma satu, yakni Allah Yahweh. Bapa yang kita sembah. Jadi Bapak Ibu, ayo kita dalami Mazmur 91 ayat 11-12 yang dipakai iblis untuk mencoba Yesus di pencobaan ketiga yang dicatat Lukas ini, berkata demikian, berkata apa? Sebab malaikat-malaikatnya ya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Secara kalimat kata itu hampir persis dengan apa yang disampaikan iblis ketika mencoba Yesus di pencobaan ketiga di padang gurun ini, yang dicatat oleh Lukas pasal 4 maupun juga tadi Matius pasal 4. Mirip. Tapi meskipun mirip Bapak Ibu, kita harus kembali ya mengkritisi ya. Jangan mempercayai iblis. Kalau iblis itu mengcopy paste benar-benar ayat Alkitab, terus tanpa dia membolak-balikan kalimatnya sehingga perspektifnya agak berbeda, ini iblis terlalu lurus gitu. Namanya Bapak pendusta tuh nggak mungkin lurus. Ya, perhatikan deh Bapak Ibu. Meskipun kalimat-kalimatnya mirip ya, coba kita lihat konteks Mazmur 91 supaya Bapak Ibu tahu bahwa ternyata yang ditulis pemazmur dalam Mazmur 91 yang kita baca di ayat 11-12 ini, ternyata konteksnya berbeda dengan apa yang disampaikan iblis kepada Yesus. Ya, coba, makanya saya bilang, ayo kita membaca Alkitab sesuai konteksnya supaya Bapak Ibu tahu benar-benar kebenaran. Kalau Bapak Ibu sudah ikuti khotbah tadi yang jam 11, Bapak Ibu semakin mengerti bahwa banyak hamba Tuhan juga itu kalau membaca Alkitab itu ditafsirkan semaunya sendiri, tidak melihat konteksnya. Saya mungkin juga dulu begitu, ya. Tapi saya sudah bertobat, ya. Sudah hampir 3, 4, 5 tahun ini saya bertobat benar-benar hanya membaca Alkitab, menafsirkan Alkitab sesuai konteks dan tidak gato-gatoin. Gato-gatoin itu bahasa Ibrani tingkat tinggi, mencocok-cocokkan dengan apa yang ada di pikiran saya. Saya sudah takut saat ini untuk melakukan hal itu. Ya. Dulu mungkin secara tidak sadar saya pernah lakukan itu. Ya. Nah, coba kita lihat konteks Mazmur 91 ayat 11-12 ini. Ya. Konteks Mazmur 91 bukan tertuju hanya kepada Yesus. Ya. Ini coba kita baca Mazmur 91 ayat 1, kemudian kita baca juga ayat 11-12 yang sudah kita baca tadi, ya. Perhatikan ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, kepada Yahweh, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, Allahku yang kupercayai, kaulah tempat pelindunganku dan kubu pertahananku. Kemudian ayat 11-12-nya berkata demikian, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, kalau terjemahan lama ini saya masih memakai terjemahan lama terjemahan baru yang Alkitab terjemahan barunya LAI. Ya, perjanjian lamanya masih terjemahan baru LAI, belum terjemahan baru 2. Kenapa? Karena saya belum menemukan soft copy-nya yang ada di website atau di aplikasi-aplikasi digital, saya belum menemukan ya. Jadi saya belum bisa mengcopy paste langsung dari terjemahan baru 2. Jadi saya masih menggunakan terjemahan baru lama. Makanya kalimatnya menatang engkau di atas tangannya. Kalau terjemahan baru 2 kan di dalam Mazmur dan Lukas tadi, engkau akan memegang tangannya ya dengan tanganmu gitu kan. Tapi ini menatang. Saya belum cek, saya udah ada Alkitabnya, cuman di tempat depan saya ini lagi ada di kamar jadi agak jauh. Saya belum cek terjemahan baru 2. Itu Mazmur 91 ayat 1 sampai 11-12 ini berkata apa soal tadi
menatang engkau di atas tangannya. Tapi intinya bahwa janji atau ekspresi iman yang dituliskan oleh pemazmur, kan mazmur itu kan syair Bapak Ibu ya, puisi ya, atau syair lagu gitu ya. Makanya orang-orang perjanjian lama tuh kalau baca mazmur itu selalu dilanggamkan, ada nadanya. Jadi bukan baca flat kayak saya baca flat tadi, tapi ada lagunya. Seperti misalnya kalau Bapak Ibu awam ya, lihatlah orang Muslim kalau misalnya dia sedang ngaji. Kurang lebih nadanya begitu. Timur Tengah tuh nadanya begitu. Mau orang Muslim kah, mau orang Yahudi kah, bahkan orang-orang yang bukan beragama Islam dan Kristen, atau juga agama Yahudi tapi punya agama-agama suku ya, itu juga kalau beribadah dengan kepada Allah mereka, itu juga dengan doa-doa yang dilanggamkan begini, karena budayanya emang begitu. Nadanya kan hampir mirip semuanya. Jadi orang yang akan dijaga jalannya, terus kalaupun jatuh nggak akan sampai terlantuk pada batu, itu adalah orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi ini bisa siapa saja, makanya saya bilang tadi bukan merujuk pada Yesus Kristus seorang, atau merujuk pada satu orang saja. Yakni tadi, orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi dan bermalam dalam, apa tadi kalimatnya? Bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi itu bisa siapa saja, tapi ada syaratnya. Nah, syaratnya juga kita temui dalam Mazmur 91 ayat 14-15-nya. Makanya saya bilang, kalau kita mau mengetahui konteks ayat itu, kita harus baca ayat di atas, ayat di bawahnya. Maka nanti kalau Bapak Ibu mau tahu apa sih pengertian jangan kau mencobai Tuhan Allahmu itu ya, kita harus mengerti Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat terakhirnya. Coba kita baca ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Jadi Bapak Ibu, inilah syarat orang yang mau duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Apa? Kalau perhatikan yang saya agak tebalkan itu, hati orang itu harus melekat kepada Tuhan. Jadi semua orang yang hatinya melekat pada Tuhan, itu akan duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Itu konteks Mazmur 91. Nah, jika sudah demikian, maka malaikat-malaikat akan diperintahkan Tuhan untuk menjaga kita. Malaikat-malaikat akan menatang kita di atas tangannya supaya kaki kita tidak terantuk kepada batu. Nah, itu saudara, kebenarannya. Jadi yang harus kita pahami itu ketika iblis mengatakan, bukankah engkau nanti ada firman bahwa malaikat-malaikatmu akan menatang engkau di atas tangannya, memegang engkau dengan tangannya, sehingga kalaupun kau menjatuhkan diri dari puncak bait Allah ini, kau tidak akan terantuk pada batu. Nah, konteks iblis berkata demikian tuh ternyata Mazmur 91. Artinya apa? Perkataan iblis tidak tepat. Tidak tepatnya bukan berarti tidak copy paste abis ya. Copy paste abis, cuma konteksnya tidak tepat. Karena kan dalam konteksnya pencobaan di padang gurun, di pencobaan ketiga di Lukas 4 tadi kan iblis seolah-olah mengatakan bahwa ayat itu menunjuk pada Yesus. Sebab ada firman tentang engkau berkata bahwa malaikat-malaikat akan menatang engkau di atas tangannya, memegang engkau dengan tangannya ketika engkau menjatuhkan diri dari puncak bait Allah, sehingga kau tidak terantuk, kakimu tidak terantuk pada batu. Jadi iblis sengaja mengedit kalimat itu untuk memprovokasi Yesus secara pribadi. Ya, kalau kita baca kalimat pencobaan itu kan, jika engkau anak Allah gitu kan ya, jatuhkanlah dirimu dari puncak ini ke bawah, sebab ada tertulis kalimat tadi itu, malaikat-malaikat akan memegang engkau dengan tangannya sehingga engkau tidak akan terantuk dengan batu. Gitu kan? Jika engkau anak Allah. Jadi iblis ini memang masih belum tahu apakah Yesus benar-benar anak Allah sesungguhnya. Kalimatnya kan jika engkau anak Allah. Ya. Jadi masih ada 50-50. Kenapa? Sekali lagi karena iblis tidak maha tahu, Bapak Ibu. Secara spiritual, karena iblis roh dulunya tentu dia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Dan kalau bicara mengenai roh, itu berarti diciptakan Tuhan ketika Tuhan menciptakan surga. Jadi iblis dulu adalah makhluk surgawi. Saya sangat percaya soal itu. Nah, Yesus adalah anak sulung Bapa. Bapak Ibu yang sudah mengikuti khotbah saya setiap jam 11, saya sudah berkali-kali mengatakannya. Yesus adalah anak sulung Bapa. Yang sulung dari semua yang diciptakan Tuhan. Jadi sebelum Yesus
Sebelum Allah, sebelum Yahweh menciptakan makhluk-makhluk roh termasuk iblis, Yesus lebih dulu. Dialah yang sulung dari semua yang diciptakan. Itu Kolose 1 mengatakan demikian dengan jelas. Jadi tentu iblis sebelum dilempar dari surga, dia mengenal pribadi rohnya Yesus itu. Roh anak Allah ini. Roh anak sulung Bapa ini. Dia kenal. Tapi ketika Yesus jadi manusia, kan iblis tidak tahu. Ya. Jadi iblis sedang menerka-nerka jika engkau anak Allah. Ya. Maka untuk itu dia menggunakan ayat-ayat firman Tuhan yang dia pelintir secara halus demikian rupa, yang tadinya dalam Mazmur 91 itu bicara kepada siapa saja yang duduk dalam naungan, dalam lindungan yang maha kuasa dan bermalam dalam naungan yang maha tinggi, itu sekarang dispesifikkan ayat itu, Mazmur 91 itu kan merujuk hanya kepada kamu. Nah, saudara tentu ngerti ya, kalau ada sesuatu yang difokuskan kepada kita, dan kalau itu bagus, kan ini kan perkataan iblis itu yang dikutip dari Mazmur 91 kan bagus kan. Tenang aja deh, kalau lo jatuhin diri dari bait Allah, lo nggak mungkin sampai mati gitu loh. Kenapa? Karena ada kalimat yang mengatakan, ada firman mengatakan tentang engkau. Malaikat-malaikat akan memegang tanganmu, ya, sehingga ketika kau menjatuhkan diri, kakimu nggak akan terantuk sama batu. Itu kan sesuatu yang akan membanggakan diri kita. Kalau kita mendapatkan kalimat seperti itu, kan kita kan bangga, wah, gue hebat nih, gitu ya. Jadi, iblis itu sedang memprovokasi Yesus secara pribadi. Menyerang Yesus secara pribadi. Secara pikiran, secara mental. Terlebih kita tahu Yesus dalam kondisi lapar, dahaga, menderita setelah pencobaan, setelah puasa 40 hari 40 malam maksud saya. Jadi, ayo sama-sama kita mengerti. Ya, perkataan iblis tidak tepat. Kalimat yang diucapkan copy-paste, tapi konteksnya dia pelintir sedemikian rupa. Perlindungan itu bagi semua yang hatinya melekat pada Tuhan, tapi disampaikan seolah khusus hanya bagi Yesus, seperti saya bilang tadi. Itu mengapa Alkitab harus dibaca sesuai konteksnya, agar paham maksud aslinya. Jadi meskipun perjanjian baru mengutip perjanjian lama, kita tidak bisa memahami hanya dari perspektif perjanjian baru saja. Kita harus juga memperhatikan konteks perjanjian lama, ayat yang dikutip oleh perjanjian baru. Iblis sedang mengutip perjanjian lama. Nah, kita tidak bisa membaca hanya ayat yang dikutip oleh iblis saja tanpa memperhatikan ayat aslinya dan konteks di mana dia berada di perjanjian lama. Itu yang saya katakan, dan itu yang saya terapkan bertahun-tahun saya jadi seorang pengkhotbah, dan itu yang berbuih-buih saya selalu katakan. Kalau mau memperhatikan Alkitab, maka kita harus memperhatikan konteks. Itu metodologi yang benar bagi saya. Orang boleh menciptakan metode-metode yang lain, tapi bagi saya menafsirkan Alkitab, ya Alkitab menjelaskan Alkitab. Nah, sekarang coba kita maknai lebih dalam lagi agar kita dapat pembelajaran yang lebih lagi, saudara. Nah, perbandingan ayat sekarang ini. Kan Yesus mengatakan dalam Lukas 4 ayat 12 tadi, Yesus menjawab, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, seperti pencobaan pertama, jawaban pencobaan kedua, jawaban pencobaan ketiga ini juga bukan pernyataan orisinil Tuhan Yesus. Yesus hanya mengutip Taurat Musa. Jadi kembali, Yesus mengutip Taurat Musa. Cuma bedanya dengan iblis ketika mengutip ayat Alkitab, dia pasti memelintirkan sedemikian rupa, memakai ayat Alkitab itu dimodifikasi oleh dia, dipelintir dengan halus, sehingga kalau kita tidak memahami, kita tidak tahu sedang dikerjai tanda kutip oleh iblis. Tapi kalau Yesus, dia mengutip habis, sesuai dengan konteksnya. Apa konteks kutipan Yesus di Taurat Musa? Kita bisa ketemu dalam Ulangan 6 ayat 16. Jangan engkau mencobai Tuhan, Yahweh Allahmu, seperti engkau mencobai dia di masa. Itulah ayat dalam Ulangan 6 ayat 16 yang menurut saya dipakai Yesus untuk menjawab pencobaan ketiga yang dilakukan iblis di padang gurun. Karena kalimatnya mirip. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Cuma kalau memang di Ulangan 6 ayat 16 jelas Tuhannya tuh Tuhan, diterjemahkan dari Yahweh. Janganlah kamu mencobai Yahweh Allahmu. Ya. Sedangkan dalam perjanjian baru itu bukan Yahweh tapi Tuhan. Kurios. Karena memang sekali lagi orang Yahudi itu takut menyebut nama Yahweh. Maka setiap ketemu kata Yahweh, mereka langsung merubahnya. Kalau orang perjanjian lama dengan Adonai, Tuanku. Sedangkan dalam perjanjian baru, Kurios, Tuanku. Ya. Cuma ya tadi ya, agak terjadi miskom kalau menurut saya. Karena kemudian terjemahan Alkitab banyak menerjemahkan menjadi Tuanku itu menjadi Tuhan. Ya.
Semestinya kan kalimatnya kan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, kurios Allahmu. Ya, entah kenapa gitu, saya nggak tahu, saya masih punya waktu agak panjang untuk menyelidiki kenapa kata kurios dan Adonai itu akhirnya oleh Alkitab kita banyak diterjemahkan menjadi Tuhan. Ya, padahal mestinya kalau diterjemahkan Tuhan pun nggak masalah. Sebab pasti ada pembedaan kan, karena kalau dalam perjanjian lama tuh jelas, di perjanjian baru di Lukas 4 ayat 12 saja kan, Tuhan Allahmu. Jadi yang ditujukan, yang disebut Tuhan itu adalah Allah kita. Kalau misalnya tuannya itu adalah misalnya bos kita, atau atasan kita, atau misalnya pemilik kita, ya itu kan berarti kan Tuhan aja. Ya, pemilik kita, bos kita, Tuhan. Tapi kalau ada Tuhan Allahmu, itu kan juga penghormatan kepada Allah sebagai Tuhan kita, sebagai yang kita hormati, yang kita tinggikan, yang kita muliakan, karena dia kita panggil Tuhan. Jadi mestinya nggak apa-apa. Ya, makanya ya saya sekarang ini kalau misalnya membaca kata Adonai di perjanjian lama dan juga menemukan kata kurios di perjanjian baru, dan itu dihubungkan dengan Allah, Yahweh, maka saya coba, meskipun ya saya nggak punya kuasa untuk merubah itu atau mencoret menjadi kata Tuhan gitu ya, tapi di otak saya berusaha untuk memahami bahwa yang disebut kurios atau Adonai itu maksudnya Tuhan. Dan saya memanggil Yahweh dengan panggilan Tuhan juga nggak masalah, karena memang saya adalah hambanya dan dia adalah Tuhan saya, kan begitu. Nah, sekarang kembali ke Ulangan 6 ayat 16. Jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti engkau mencobai dia di masa. Jadi konteks mencobai Tuhan Allahmu yang dikutip oleh Yesus dari Ulangan 6 ayat 16 ini juga ada latar belakangnya, yakni ketika Israel mencobai Tuhan di masa. Apa yang terjadi di masa, Bapak Ibu? Ya, kita harus membaca kalau gitu ya. Yuk sama-sama kita baca. Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Ya, itu kalimat pertama yang kita temui dalam Keluaran 17. Kenapa engkau mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Yang warna merah saya tebalin itu. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Yahweh kepada Musa. Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah berserta engkau beberapa orang dari antara tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa. Apa yang terjadi di Masa? Ini konteksnya. Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Yahweh, mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Yahweh, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Jadi konteks mencobai Tuhan di Ulangan 6 tadi itu diinspirasi dari apa yang terjadi di Masa. Di mana kalau kita baca Keluaran 17 ayat 7 tadi yang saya kasih warna ungu kalimat terakhir itu, mencobai Tuhan itu, mereka mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah mereka atau tidak? Jadi mereka, Israel, itu tidak percaya Tuhan ada di tengah-tengah mereka ketika mereka ada di Masa. Ketika mereka merasa kehausan dan mulai bersungut-sungut kepada Musa. Mereka tidak percaya Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mereka tidak percaya Immanuel, Allah berserta dengan mereka. Nah, sekarang sebelum kita mendalami kalimat itu ya, kita coba mendalami etimologi dari kata mencobai. Kata mencobai yang dipakai Ulangan 6 dan Kejadian 17 tadi diterjemahkan dari kata Ibrani tanasu ya, yang berasal dari kata dasar nasah. Yang menurut kamus Strong 5254 to test, untuk menguji, to attempt, untuk mencobai. Jadi memang mencobai di sini yang untuk menguji dan mencobai ya, arti katanya ya, nasah tadi dalam bahasa Ibrani. Sedang kata mencobai yang dipakai Yesus dalam Lukas 4 dan Matius 4 diterjemahkan dari kata Yunani ekpeiraseis ya. Ekpeiraseis ini berasal dari kata eksperaso ya. Yang menurut kamus Strong, eksperaso itu ada di
angka 1598 ya, itu artinya to put to the test, membawa kepada pengujian ya, make a trial, menguji ya, atau tempt, mencobai ya, try, mencoba ya. Jadi inilah memang arti kata mencobai. Dari bahasa aslinya itu diterjemahkan dengan tepat oleh LAI ke dalam kata Indonesia mencobai atau menguji. Nah, jadi ketika kita sudah memahami tadi ya, mencobai Tuhan menurut Keluaran 17 ayat 7 tadi artinya meragukan keberadaan Tuhan. Israel di masa itu mencobai Tuhan karena mereka tidak percaya Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Meragukan keberadaan Tuhan. Jadi ini bukan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau orang tidak percaya kepada Tuhan, ya tentu dia tidak percaya ada Tuhan di tengah-tengah mereka. Tapi kan ini ngomongin Israel. Israel adalah orang yang percaya. Bangsa yang percaya kepada Yahweh. Bangsa yang percaya kepada Tuhan. Tapi mereka faktanya di masa tidak percaya atau meragukan keberadaan Tuhan yang ada di tengah-tengah mereka. Itulah mencobai dalam konteks Keluaran 17. Nah, mencobai Tuhan menurut etimologi yang sudah kita bahas dalam bahasa Ibrani Nasah dan juga Yunani Eksperaso tadi, berarti apa? Menguji Tuhan. Jadi mencobai itu menguji Tuhan. Ya, apakah manusia boleh menguji Tuhan? Dalam pemakaian kata menguji itu kan biasanya dilakukan oleh orang yang lebih superior kepada yang lebih inferior. Guru sedang mencobai atau menguji muridnya. Ya, benar ya? Orang tua sedang menguji anaknya. Ya. Jadi nggak pernah itu anak atau murid menguji gurunya. Bagaimana bisa seorang murid menguji gurunya? Bagaimana bisa seorang anak menguji orang tuanya? Jadi siapa manusia boleh menguji Tuhan? Siapa manusia bisa menguji Tuhan itu? Nah, ini yang akhirnya disebut dengan pelanggaran, dosa. Kenapa engkau menguji Tuhan? Kenapa engkau mau mentes Tuhan? Ya. Jadi, ini sesuatu tindakan yang kurang ajar bagi saya, ya, yang dilakukan oleh Israel. Ya. Dan ketika Yesus juga berkata kepada iblis, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu, ini juga pernyataan Yesus kepada iblis, jangan kurang ajar sama Tuhan. Jangan kurang ajar sama Yahweh. Ya. Kenapa begitu, saudara? Dalam konteks Israel, ya, mereka sudah melihat penyertaan Tuhan yang dahsyat. Di masa itu mereka sudah lihat penyertaan Tuhan yang dahsyat atas mereka sebagai bangsa. Kita tahu 10 tulah di Mesir. Ketika mereka keluar Mesir, mereka menyeberangi Laut Teberau. Mujizatnya luar biasa. Ketika habis menyeberangi Laut Teberau, mereka menghadapi Mara, air pahit yang kemudian Tuhan ubah menjadi manis. Kemudian juga nggak lama kemudian mereka dapat mana setiap pagi, roti yang turun dari surga. Mestinya dengan semua mujizat tadi, ya, mereka sudah sadar mestinya Tuhan menyertai mereka. Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Dan ketika mereka sudah dapatkan itu, mereka sampai di tempat yang namanya Masa, mereka kehausan, mereka tidak punya air, mereka meragukan keberadaan Tuhan. Padahal Tuhan jelas-jelas nyata ada di tengah mereka. Dengan apa? Dengan mujizat-mujizat yang sudah mereka saksikan tadi loh. Tapi mereka tidak percaya Tuhan ada di tengah mereka. Mencobai Tuhan tuh begitu, Bapak Ibu. Dalam konteks Israel ya, dalam konteks Keluaran dan dalam konteks Ulangan tadi. Dibawa dalam konteks kekinian, Bapak Ibu sudah melihat penyertaan Tuhan selama ini. Bapak Ibu ada seperti ini, Bapak Ibu meyakini bahwa Tuhan itu yang ada di belakangnya. Kita bisa seperti ini semua karena Tuhan. Tapi ketika masa depan kita sampai di sana, kita menghadapi sebuah pencobaan yang berat, tapi kita meragukan gitu. Terus kita masih, aduh mati deh gue. Aduh udah susah deh. Udah, nyerah aja deh. Ya, udahlah, hopeless aja lah. Ya, udah pasrah aja deh. Kita lupa bahwa Tuhan selama hidup kita sudah menyertai kita. Sudah memberikan banyak mujizat. Dan kita lupakan itu ketika kita menghadapi sebuah masalah di masa depan. Kita tidak lagi mempercayai Tuhan sanggup memberkati kita. Itulah mencobai Tuhan dalam konteks Israel. Sedang kata mencobai yang dipakai Yesus dalam Lukas 4 dan Matius 4 diterjemahkan dari kata Yunani tadi, eksperesis, yang berasal dari kata eksperaso tadi. Ya. Ini konteksnya, saudara ya. Coba kita lihat lagi, saudara ya. Ya. Mencobai Tuhan dalam konteks Israel, Isa sudah melihat penyertaan Tuhan yang dahsyat lewat peristiwa 10 tulah tadi, ya. Mujizat menyeberangi Laut Teberau, air pahit menjadi manis di Mara, dan kemudian menerima roti dari surga yakni roti mana, tapi mereka tetap tidak percaya akan penyertaan Tuhan atas mereka di masa ketika mereka kehausan. Padahal
Kalau kita baca konteks penyertaan Tuhan itu ya, Tuhan sudah berfirman demikian. Tuhan sudah berjanji demikian. Ada di Keluaran 15 ayat 26. Itu kan Keluaran 15, Keluaran 14, Keluaran 16. Itu kan bicara tentang penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ya, atas Israel. Sejak mereka bisa keluar dari Mesir, setelah Tuhan menulahi Mesir 10 tulah itu, sampai menyeberangi Laut Teberau, saya bilang tadi, sampai merubah air pahit jadi manis di Mara, kemudian mendapatkan roti dari surga, roti mana. Mereka itu benar-benar melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan dalam rangkaian peristiwa itu, Tuhan sudah berjanji demikian dalam Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan padamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhan, Yahweh lah yang menyembuhkan engkau. Tuhan sudah berjanji demikian. Mestinya kalau mereka percaya, Tuhan sudah berjanji demikian, mereka ada di masa tadi, sedang kehausan, sedang dehidrasi. Mereka mungkin beberapa mereka berkata, aduh mati saja nih. Mereka pasti harus yakin, nggak mungkin aku mati, karena Tuhan pasti akan tepati janjinya. Semua tulah yang membunuh banyak Mesir, yang melukai dan membuat orang Mesir menderita, tidak akan ditimpakannya kepada kita. Tulah di Mesir itu kan lebih parah daripada sekedar kehausan, saudara. Ya, berarti kalau yang berat-berat saja tidak akan ditimpakan kepada Israel, mestinya mereka berpikir, kalau soal minum saja, Tuhan pasti sanggup. Jadi Tuhan sudah berjanji, dan mereka tidak percaya. Tuhan sudah menyertai mereka dengan banyak mujizat, ada di tengah-tengah mereka, dan mereka tidak percaya keberadaan Tuhan itu. Itu dalam konteks Israel. Nah, mencobai Tuhan dalam konteks perkataan Yesus kepada iblis, itu kan konteksnya kan iblis membawa Yesus ke kota suci, ke Yerusalem, ditaruh Yesus di bubungan bait Allah, di puncak bait Allah, kemudian disuruh Yesus menjatuhkan diri dari puncak atau bubungan bait Allah itu kan. Kenapa Yesus berkata, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu? Jadi, karena sederhana, meloncat dari puncak bait Allah, ya saya nggak tahu ya bait Allah itu tingginya berapa gitu ya. Sebab bait Allah yang direnovasi oleh Herodes itu tidak ada datanya. Kecuali kemah suci, kita bisa tahu ya panjang, lebar, tinggi, bahannya apa. Tapi sejak Salomo membangun bait Allah, kemudian apalagi ketika direnovasi oleh Herodes Agung di zaman Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus lahir ya, itu kayak nggak ada data ya, tingginya berapa, lebarnya berapa ya. Apalagi bait Allah itu sudah dihancurkan kan, yang ada cuma tinggal tembok ratapan atau tembok barat itu saja. Jadi andai kata cuma tingginya misalnya 20 meter aja, andai kata ya cuma 20 meter aja ya. Atau taruhlah cuma misalnya 10 meter aja. Ya, itu 10 meter berarti kurang lebih gedung atau rumah 3 lantai atau 2 lantai lah. Ya. Itu kalau menjatuhkan diri, berarti kan bunuh diri. Ya. Artinya dengan sadar atau dengan sengaja ingin menghabisi nyawa dirinya sendiri. Orang yang terjun dari bubungan bait Allah, kurang lebih saya bilang tadi ya, taruhlah tingginya 10 meter. Kalau dia dengan sengaja terjun, menjatuhkan diri kan niat menghabisi dirinya sendiri. Dan jika itu dilakukan oleh Yesus, maka memiliki arti Yesus tidak mengasihi dirinya sendiri. Orang yang tidak bisa mengasihi dirinya sendiri itu nggak akan mengasihi Allah yang sudah membuatnya ada. Kan firman Tuhan katakan kan, Yesus bahkan pernah menjawab, Guru, hukum yang terutama itu apa? Dan Yesus menyimpulkan dari banyak hukum Taurat, hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Tapi kalau kita membaca lagi, saudara, ada pengajaran Yesus, kasihilah sesama manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Jadi, saya selalu mengajarkan, kita sebelum kita mengasihi sesama, sebelum kita mengasihi Tuhan tuh, orang harus mengasihi diri sendiri. Orang yang sudah mengasihi diri sendiri, ya, itu akan lebih mudah mengasihi sesama, terlebih mengasihi Tuhan. Sebab bagaimana mungkin mengasihi Tuhan yang tidak terlihat, mengasihi sesama yang tidak ada hubungan darah, tapi diri sendiri aja nggak dikasihani. Itu berkali-kali saya ngomong begitu. Okay? Jadi, Yesus sadar, kalau dia menjatuhkan diri, dia bunuh diri, dan dia berarti tidak mengasihi diri sendiri, dan lebihnya lagi, tidak mengasihi Tuhan yang sudah membuat dia ada. Jadi, meskipun jika dilakukan, saya percaya ya, Yesus akan selamat. Kenapa? Karena tadi kan, kalau orang itu duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dia akan dijaga. Sehingga meskipun, jatuh gitu ya, tangan malaikat-malaikat akan menjaga dia, memegang dia, sehingga kakinya tidak teruntuk sampai oleh batu, gitu kan? Tapi Yesus tidak mau melakukannya karena bagi dia, sama saja dengan mencobai dan menguji Bapaknya. Udah tahu logika sederhana
pasti tahu, anak kecil juga tahu gitu ya. Kalau jatuhin diri itu pasti akan sakit, kalau lebih tinggi lagi pasti akan cedera, jauh lebih tinggi lagi pasti akan mati. Nah, kalau dilakukan berarti kan mencobai Tuhan, menguji Tuhan tadi. Ya. Beriman bukan berarti bisa mencobai Tuhan. Ada banyak kali, ada banyak contoh. Saya bahkan pernah lihat videonya itu. Ada orang merasa beriman, dia merasa dia akan dijaga oleh Tuhan, ya. Ular bisa tidak akan mematoknya dan membuat dia mati. Dia bergaul dengan dengan ular bisa, ya. Dan akhirnya ini ya seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu, ya. Saya lupa videonya di mana, tapi saya pernah nonton itu. Terus akhirnya dipatok sama ular, salah satu ular berbisa, dan ya nggak tertolong, mati. Ini adalah orang yang tahu bahwa ilmu manusia itu kalau manusia dipatok sama ular berbisa, ya kalau tidak ditolong bisa mati. Ya. Ini malah mencobai. Mencobai siapa? Tuhan. Mestinya kan dia menjaga dirinya dong, mengasihi diri sendiri dong, menjauhkanlah dari hal-hal seperti itu. Kalau ketemu ular aja kan mestinya kita kalau nggak expert ya udah panggil orang yang expert supaya bisa nangkep ular itu. Jangan sok-sokan gitu. Nah, ini malah masuk dalam sebuah ruangan yang penuh dengan ular berbisa dan akhirnya dipatok ular berbisa, bisanya begitu membahayakan dan dalam beberapa detik tidak sempat tertolong dan akhirnya mati. Jadi kita harus memakai akal budi jika mau mengekspresikan iman kita. Bapak Ibu sering kali saya lihat orang beriman tapi nggak pakai akal budi. Ya. Dokter bilang ada sakit ini nih, ya. Kita ikuti ya terapi medisnya begini. Itu kan ilmu pengetahuan, Bapak Ibu. Ilmu pengetahuan ada, ilmu kedokteran ada karena Tuhan juga kan, untuk menolong manusia. Tapi orang ini enggak, saya beriman aja. Ini iman yang tidak disertai akal budi, Bapak Ibu. Bukan berarti Tuhan tidak bisa sembuhkan dia secara mujizat, bisa. Tapi apakah sembuh penyakit dengan obat-obatan atau sembuh penyakit kita dengan terapi dokter itu bukan mujizat juga? Kan Tuhan bisa sanggup menggunakan banyak cara, Bapak Ibu. Nah, saya mengajak dan mengajar saudara untuk punya iman atau mengekspresikan iman dengan akal budi. Ya. Jangan cuma beriman buta, ya. Jangan terlalu radikal berimannya. Ya, akhirnya malah menyesatkan dan membuat kita binasa. Ya. Kita diberikan akal budi. Berkali-kali saya bilang, hanya manusia loh yang diberikan akal budi oleh Tuhan. Nah, saudara, itulah konteks mencobai. Ya, dalam konteks Israel, mencobai Tuhan artinya Israel tidak percaya ada Tuhan di tengah-tengah mereka, padahal mereka sudah mengecap banyak mujizat dari Tuhan. Kalau kau seperti Israel, berarti kau sudah mengecap berkat Tuhan, mujizat Tuhan selama ini. Tapi ketika ada masalah baru, kau seperti tidak punya pengharapan. Sepertinya kau tidak punya pengalaman disertai Tuhan itu. Sehingga gampang putus asa, menyerah, dan akhirnya tidak beriman. Atau mematahkan imanmu. Atau menyangkal iman. Jangan mencobai Tuhan. Dalam konteks apa yang diucapkan Yesus, mencobai Tuhan itu artinya sudah tahu itu jahat, sudah tahu itu nggak baik, tapi dilakukan juga. Kan Yesus begitu. Jatuhkan diri dari puncak bait Allah itu bunuh diri. Maka Yesus tidak mau melakukannya. Maka dia berkata kepada iblis, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi kalau kita tahu yang kita akan mau lakukan itu nggak bagus, bisa mencelakakan kita, bisa membuat kita berdosa, ya jangan dilakukan. Kalau kita tetap lakukan, artinya kau sedang mencobai Tuhan. Nah, terakhir, apakah Bapak, Ibu, Saudara masih mencobai Tuhan? Saya sudah belajar tidak mencobai Tuhan. Tadi saya ke pasar. Karena tiba-tiba pagi tadi, anak saya yang pertama matanya agak bengkak. Di rumah tidak ada obat untuk mata. Nggak ada yang buat cuci mata, nggak ada juga obat tetes mata yang bagus gitu ya. Akhirnya tadi saya langsung ke pasar. Ya, saya begitu saja ke pasar gitu ya. Pokoknya karena pikir harus beli obat. Saya tahu mata anak saya bengkak. Saya doakan nggak? Doakan. Tapi saya tahu mata bengkak itu ya harus diterapi obat kan. Obatnya mudah kok, nggak perlu resep dokter kok. Maka saya ke pasar. Ya. Ini artinya apa? Tidak mencobai Tuhan Allahmu. Saya sudah lakukan bagian saya sebagai orang beriman. Berdoa. Tuhan, sembuhkan Sion. Matanya sempurna. Tapi saya tahu juga, akal budi saya tahu gitu ya, bahwa kalau mata sakit, mata agak bengkak, mungkin itu ada ada debu kah, ada kotoran kah, ada luka gitu ya. Maka ya, karena hari Sabtu susah cari dokter ya, maka saya coba minta istri hubungi sepupu yang dokter yang tahu ilmu medis
dan dapat resepnya, saya tahu, oh iya ini saya pernah, ibu saya kan orang medis juga, di rumahnya ibu ada nih, maka saya langsung pergi ke apotik, belikan obat itu. Itulah wujud tidak mencobai Tuhan. Kalau tahu yang benar, ya lakukan. Kalau tahu yang tidak benar, ya jangan lakukan. Saya belajar mengerjakan itu. Saya berharap saudara juga belajar mengerjakannya. Semoga diberkati dan kita tundukkan kepala. Bapak yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Kami mengerti arti dari jangan mencobai Tuhan. Saat ini mampukan kami Roh Kudus, bukan cuma cakap sebagai pendengar, tapi cakap jadi pelaku firman. Sehingga di sisa hidup kami masing-masing, kami benar-benar tidak akan pernah lagi mencobai Tuhan Allah kami, mencobai Yahweh Allah kami. Kami akan belajar sungguh-sungguh mempercayai bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Allah Immanuel itu bukan omong kosong, tapi fakta, dan kami mau menghidupinya. Dan kami juga belajar dari Yesus, tidak mencobai Tuhan dengan melakukan hal-hal yang kami tahu dengan akal budi kami itu tidak baik untuk dilakukan. Semoga Roh Kudus terus memateraikan ini, sehingga kami dimampukan Roh Kudus juga bisa menjadi orang-orang yang hidupnya semakin hari semakin berkenan kepada Allah. Dan sebagai ucapan syukur kami buat kebenaran rema yang kami dapatkan dalam ibadah minggu malam ini bersama JKIDW, kami mau belajar mempersembahkan persembahan kami yang terbaik. Ucapan syukur kami. Sebab kami tahu dan diingatkan berkali-kali tidak boleh menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Maka ini persembahan kami Tuhan. Beberapa kami ingin mengembalikan persepuluhan-Mu kepadamu lewat pelayanan JKIDW. Dan kami ingin memberikan persembahan syukur kami juga kepadamu lewat pelayanan JKIDW. Maka kuduskan tangan kami, kuduskan rupiah kami. Sehingga berapapun taburan kami ketika kami beri dengan ucapan syukur, dengan sukacita, dengan sukarela. Maka persembahan kami ini seperti layaknya lemak korban bakaran, korban binatang yang ditaruh di mesbahnya Tuhan. Dan ketika dibakar, lemak itu menimbulkan bau yang harum seperti dupa yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah kerinduan kami di sepanjang sisa hidup kami ini menyenangkan Tuhan. Terimalah persembahan syukur kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang siap memberikan persembahan kepada Tuhan bisa ditaburkan lewat pelayanan JKIDW, dan nanti ada nomor rekening, ada QR barcode-nya, ada QRIS juga, dan saya doa, saya percaya setiap yang kau tabur itu yang kau tuai, dan ukuran yang kau pakai untuk menabur itu juga yang akan dipakaikan kepadamu. Selamat menaburi, selamat menabur. God bless you. Ya, Bapak Ibu, kita ada di penghujung ibadah malam hari ini, ibadah online kita, ibadah online, ibadah digital dari JKIDW BSD. Sebelum kita akhiri dengan doa syafaat dan doa berkat, saya mengajak Bapak Ibu untuk terus join bersama dengan JKIDW di platform sosial media kami, baik di YouTube maupun di Facebook. Itu setiap hari ada sharing kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Dari Senin ketemu Senin lagi, ya. Bahkan kalau Bapak Ibu misalnya jadi member dari channel YouTube JKIDW ini, ya, Bapak Ibu bisa dapat materi 2 kali dalam sehari, ya. Sebab kalau jadi member, Bapak Ibu akan dapat materi soal akhir zaman, ya. Saya sedang berbagi materi soal dunia akhir zaman, ya. Itu seperti apa. Saya sudah
sampai pada seri kedua, bahwa dunia akhir zaman tuh ekonomi satu, dan dunia akhir zaman tuh pemerintahan satu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau mendapatkan pengajaran-pengajaran akhir zaman saya, Bapak Ibu silahkan menjadi member, jadi JKI2W, nggak mahal, hanya 19 ribuan per bulan ya. Tapi kalau Bapak Ibu juga mau mendapatkan lebih pengajaran dari sekolah Alkitab, Bapak Ibu bisa ikut sekolah Alkitab kami ya. Itu juga jadi member dari YouTube JKI2W BSD ini. Itu biaya bulannya sekolah Alkitab kita cuma nggak sampai 50.000 Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mendapatkan materi-materi teologi sistematika lebih dahulu ya. Saya sudah mengajar banyak topik ya, itu ada pertinggalnya. Jadi Bapak Ibu meskipun baru ikut sekarang, materi-materi yang kemarin bisa diikuti. Yang sedang lagi berjalan ini adalah saya sedang mengajar tentang pneumatologi atau doktrin tentang Roh Kudus ya. Jadi seru banget ya. Jadi saya aja diberkati, apalagi Bapak Ibu yang tidak mendalami sebelumnya pasti akan diberkati kalau mengikuti pengajaran yang saya bagikan ini. Jadi silahkan kalau mau lebih lagi menjadi member, tinggal klik join, nanti Bapak ikuti keterangan-keterangan yang disampaikan di YouTube itu, nanti pasti akan bisa, dan kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan materi-materi. Mestinya kita semakin hari semakin belajar kebenaran. Dan belajar kebenaran itu nggak mungkin Bapak bisa dapatkan hanya dengan dari khotbah, tapi ya dari kelas-kelas yang seperti saya buat itu, gitu ya. Kalau ada yang di tempat lain, ya silahkan ikuti juga ya. Jadi silahkan Bapak Ibu, saya tidak memaksa Bapak Ibu untuk ikut kelas saya gitu ya. Tapi kalau memang diberkati oleh pengajaran saya, suka dengan style saya, ya boleh loh ya, untuk join di sekolah Alkitab maupun juga di kelas-kelas pengajaran saya soal akhir zaman. Demikian ya. Kalau diberkati, boleh di-share ibadah kami ini ya, yang di malam hari ini, agar banyak orang juga semakin belajar. Karena serinya kan panjang nih ya, mungkin bisa setahun lebih nih, perkataan dan pengajaran Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu bisa di-share supaya kita sama-sama lah dengan orang-orang yang kau cintai, yang seiman tentunya ya, untuk kita belajar menjadi orang Kristen yang sejati, pengikut Kristus yang benar. Karena yang kita hidupi dalam hidup kita ini, di bumi ini adalah perkataan dan pengajaran Yesus. Ya, kita belajar bersama-sama ya. Dan kalau boleh juga didukung dalam doa supaya pelayanan digital kami ini bisa jadi berkat bagi banyak orang yang bertobat. Dan kalau ada orang yang bertobat, kan satu orang bertobat aja seisi surga bersukacita. Itu ada andil kita, andil saya yang membagikan materi, andil rekan-rekan pelayan Tuhan di The Way yang membagi materi, juga andil Bapak Ibu tentunya yang juga mendukung dengan men-share sehingga orang tersebut bisa tahu program kami ini lewat share dari Bapak Ibu. Jadi sama-sama kita berkolaborasi, bekerja sama untuk memanen ladang yang sudah menguning bagi hormat kemuliaan Tuhan, bagi kerajaan surga. Gitu ya saudara ya. Dan sekali lagi kalau mendukung lebih lagi bisa lewat dana, bisa lewat nomor rekening yang sudah ada tadi. Setiap taburan Bapak Ibu pasti akan bermanfaat untuk pelayanan digital kami, karena kedepannya kami akan mempertajam, dan semoga dengan ke depan kami bisa mempercanggih lah ya alat-alat yang ada. Mungkin saya akan membangun sebuah studio khusus gitu ya, mungkin di rumah gitu ya, supaya benar-benar kedap suara. Sebab kalau Bapak Ibu dengarkan materi ini saya rekam, itu masih ada noise tuh, suara burung peliharaan saya. Kedengeran pastinya gitu ya. Nah ini karena belum ada kedap suara ya. Kita sama-sama siapkan lah, saya juga sedang mempersiapkan. Dan terima kasih buat segalanya ya, buat dukungan doa saudara, dana saudara. Tuhan yang akan membalaskan gitu ya. Kita akan akhiri, dan sebelum kita akhiri, kita tundukkan kepala kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat ibadah malam hari ini. Kami belajar banyak kembali lebih dalam tentang Yesus lewat perkataan dan pengajaran Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Makasih buat segalanya. Sekali lagi Roh Kudus tolong kami semua masing-masing bisa menjadi pribadi yang lebih menyenangkan Tuhan. Berkati Indonesia, berkati banyak gereja Tuhan, agar gereja-gerejamu ini semakin terus melayani Tuhan dengan hati yang tulus, dengan kebenaran yang sejati. Dan juga berkati JKI2W Tuhan dalam segala pergumulannya. Tuhan yang paling tahu, Tuhan yang pasti berkati. Sebab kami imani tadi rancangan Tuhan kepada kami, rancangan yang mau damai sejahtera. Semua kebutuhannya Tuhan yang siapkan tepat pada waktunya. Dan kami percaya semua pelayan-pelayan Tuhan juga yang melayani dengan tulus di The Way ini juga diberkati Tuhan luar biasa. Dan semua jemaat yang semakin hari semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan akhirnya kami bukan cuma berkumpul di bumi, tapi juga nanti berkumpul di surga. Terima kasih buat segalanya. Berkati minggu ini yang akan kami jalani di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kami percaya kalau kami mengawali minggu ini di hari pertama, di hari minggu ini dengan mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sepanjang sisa minggu ini kami akan diberkati berlimpah-limpah, sehingga kami jadi berkat bagi banyak orang, dan akhirnya kami jadi terang dan garam, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih buat segalanya. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus, Kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kembali Tuhan, kami mau lepaskan berkat bagi semua
hamba-hambamu yang sudah menabur dan mendukung pelayanan kami, JKI2, baik dengan dana, dengan doa, dengan masukan, nasihat, kritikan, berkati mereka lebih dahsyat lagi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, arahkan hatimu, dan terimalah berkat terbaik dari Tuhan Yesus Kristus. Seperti Allah memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat yang sama kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita dijadikannya kepala, nggak pernah jadi ekor, naik nggak pernah turun. Apa yang kita buat, Tuhan buat berhasil. Dan biarlah mulai malam hari ini, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga damai sejahtera dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh Kudus, selalu menyertai kita mulai malam hari ini, sampai nanti Maranatha. Ketika Tuhan menjemput kita di awan-awan kemuliaan, dan di bawahnya kita masuk dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Yang diberkati dan percaya katakan dengan iman. Amin. Selamat malam, semoga diberkati, dan doa saya Bapak Ibu tidurnya semuanya juga diberkati, sehingga esok boleh bangun dengan pagi-pagi, dan boleh beraktivitas. Jangan lupa, setiap Senin sampai Jumat saya live Instagram, ya. Sharing renungan pagi di Instagram. Ya. Oh, saya nggak tahu, Senin dan Selasa ini anak saya libur. Saya usahakan lah ya, bisa live Instagram di di kendaraan gitu ya. Tapi kalaupun tidak, ya berarti saya lanjutkan di hari Rabu. Gitu saudara ya. Terus semangat dalam Tuhan. God bless you all.